Ini Mbak, Suci baru dapat honor. Oh, syukurlah ya. Kamu nggak berhak ngatur-ngatur karyawan yang ada di hotel ini. Apalagi nyuruh dia untuk kerja lembur. Kalau ada karyawan yang mati karena disuruh kerja lembur, saya yang disalahkan tahu. Dengan uang ini, gue bisa traktir anak-anak. Gue juga bisa beli apa yang gue mau. Kalau gitu sekarang kita periksa kamarnya si Mastur. Ayo, siapa takut? Kita periksa semuanya, biar ketahuan siapa malingnya. Ayo sekarang sana, yuk. Ayo. Tuh, Bu, ini uang siapa? Hanya itu Pak laporannya. Permisi Pak. Tunggu dulu. Saya coba dulu kopi buatan kamu. Kalau nggak enakan, kamu bisa ambil lagi ke dapur. Sari, kopi buatan kamu enak juga. Dari mana kamu belajar buat kopi itu? Saya terbiasa mencicipi kopinya dulu Pak, sebelum saya beri ke tamu. Ih, kamu tuh jorok banget sih. Mbak, saya kan mencicipinya pakai sendok yang lain. Bagus. Kalau nanti ada tamu-tamu penting yang suka kopi, kamu aja yang buat kopinya ya. Pak, bener Pak, saya berani sumpah Pak. Saya nggak ngambil di Suci Pak, bener Pak. Pak, mungkin itu emang uangnya Bang Mastur. Gampang aja kan kalau mau tahu uang itu uangnya si Mastur atau bukan. Lihat aja di ujung uangnya itu, ada tanda tangannya apa enggak. Ya Allah. Iya Pak, coba lihat. Mastur, Iya Pak. uang ini ada tanda tangan Mario. Ya ampun Pak. Aduh Pak, bener Pak, bukan saya Pak yang ngambil duit Suci Pak, bener Pak. Aduh Pak. Suci, kamu percaya kalau itu duit kamu abang yang ngambil? Saya nggak tahu, Bang. Wulan, Mbak Popi kok di sini? Nanti dimarahin sama Mas Galang. Kak Galang lagi nggak ada, jadi aku kesini aja. Kamu kenapa sih? Aku lagi sebel Mbak. Cewek kampung itu tadi bikin kopi buat Pak Ramon. Dan menurut Pak Ramon, kopinya enak. Jadi dia disuruh bikin kopi setiap kali ada tamu yang suka kopi. Aku punya ide buat ngerjain dia lagi. Aduh Mbak Popi, apa Mbak Popi nggak takut dimarahin sama Pak Ramon lagi?
Kamu tenang aja. Ide aku kali ini nggak akan kena marah sama Ramon. Emangnya ide apa sih, Mbak? Gimana? Kalau ide ini, Pak Ramon pasti nggak punya alasan lagi buat marah sama kita. Mastur, Iya, Pak. uang ini ada tanda tangan Mario. Gue yakin ada yang mau mitnah gua. Ya Allah, amit-amit gue mah. Kudu nyuri duit orang. Kenapa kamu? Nyesel ya? Nyuri ketahuan? Ya, Nyonya, biar saya orang miskin. Haram kalau saya nyolong duit orang. Haram gimana? Buktinya uangnya Suci ada sama kamu. Ya mungkin aja ada yang jebak saya. Buktinya kemarin orang nyuruh saya ke supermarket, suruh ngambil hadiah. Tapi saya lihat isinya koran bekas doang. Alah, alasan aja kamu. Siapa juga yang mau ngisengin nyuruh kamu ke supermarket? Ya kali aja itu orang yang ke supermarket ngambil duit Suci. Bisa dong. Kamu mau nuduh saya? Lah, siapa yang nuduh Nyonya? Saya mah kagak ngomong apa-apa. Wah, gua baru ingat. Kemarin kan Nyonya Lena sama Nyonya Sonia ke supermarket. Tapi supermarket mana ya? Ah, kalau begitu gua tanya aja lah sama Nyonya Sonia. Nyonya, Ada apa, Mas Tur? saya mau nanya. Kemarin Nyonya sama Nyonya Lena ke supermarket ya? Iya. Memangnya kenapa? Nah, bener kan? Kagak. Saya cuma pengen buktiin aja bahwa saya tuh nggak salah. Maksud kamu apa sih? Kemarin kan ada yang nelpon saya. Saya suruh datang ke supermarket ini ke perapatan. Katanya saya dapat hadiah. Pas saya ke sono, ternyata bungkusan koran doang. Terus hubungannya dengan kepergian saya ke supermarket apa? Emang Nyonya pergi ke supermarket mana? Supermarket dekat perempatan. Hah? Kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apanya. Ci, kamu masih marah sama abang ya? Maaf bang, Suci ganti baju dulu. Bang, abang sebaiknya minta maaf aja sama Suci. Yah, emang saya salah apa, Den? Maksudnya Mario, kamu ngaku aja kalau salah. Ya, saya salah apa, Nyonya? Saya kan nggak ngambil duit Suci, Nyonya. Maafin Suci, Bu. Uang Suci hilang. Suci nggak bisa kirim uang buat Ibu. Aku harus kerja supaya dapat uang lagi buat Ibu. Ibu harus beli obat. Siang, Mbak. Siang. Kamu habis dari mana, Sari? Saya habis pesenin makan siang untuk Pak Ramon. Nanti malam akan ada tamu yang datang. Dia udah pesan kamar. Oh ya, Sari. Nanti kamu bikinin kopi yang paling enak buatan kamu. Masalahnya dia bilang kalau dia suka sama kopi. Iya, Mbak. Sekarang kamu boleh kembali kerja.
Permisi, Mbak. Gimana, Lan? Beres, Mbak. Saya udah suruh dia bikin kopi buat semua tamu nanti malam. Bagus. Biar dia tahu rasa. Dia pasti nggak bisa tidur semalaman gara-gara nyicipin kopi terus. Kamu jangan tegang dong. Kamu nikmati aja permainan ini. Kita lihat, sampai mana perempuan kampung itu bisa bertahan hidup. Sari? Iya, Mbak. Ada apa? Aku mau minta tolong. Tadi ada tamu di luar mau minta kopi. Tolong dibikinin ya. Iya, Mbak. Biar saya aja yang bikinin. Anas. Coba kemarin gue nggak pergi ya, pasti gue bisa nyelamatin duitnya Suci. Bang Mastur ya? Iya betul. Saya tetangga saudaranya Bang Mastur yang di kampung. Kayaknya gue kenal suara tuh orang. Tapi siapa ya? Kalau dari logat suaranya. Di supermarket perempatan jalan dekat rumahnya Bang Mastur. Katanya Bang Mastur suka belanja di sini ya? Siapa orang itu ya? Aduh, minum lagi ah. Sari, kamu disuruh buat kopi buat Pak Ramon. Terus kamu bawa ke kamarnya ya? Iya, Mbak. Sekalian saya mau beresin kamar Pak Ramon. Ya, makasih ya. Iya. Ya, masuk. Ini kopinya, Pak. Kopi? Emangnya siapa yang pesen kopi? Oh, kata pegawai hotel. Bapak mesen kopi. Ya udah, Pak. Kalau Bapak nggak mau minum kopinya, saya balikin aja ya ke dapur. Kopinya taruh sini aja. Ya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Udah nggak apa-apa. Saya ganti kopinya dengan yang baru ya. Permisi, Pak. Kalian dari mana?
Loh, gadis? Tante kira dari tadi kamu ada di kamar lagi istirahat. Oh, tadi gadis saya yang ngajak jalan-jalan. Iya, Tante. Oh. Bawa apaan tuh, Non? Yang pasti isinya bukan duit colongan lo. Habis belanja apa sih? Ini Tante, baru beli handphone. Oh, tadi waktu kita jalan-jalan, ketemu papanya gadis waktu lihat-lihat handphone. Mas Bambang, suami Mbak. Ya iyalah Sonia, mantan suami. Jadi sekalian aja gadis minta dibeliin handphone, ya sayangnya? Iya, Tante. Yuk sayang, yuk kita ke kamar yuk. Yuk, Mah. Mas Tur, kamu kenapa? Enggaknya, saya pengen tahu aja. Mas Bambang itu siapa sih? Mas Bambang itu dulu suaminya Mbak Lena, papanya gadis. Emang kenapa sih? Ya enggaknya. Kasihan juga ya Pak Bambang. Kasihan kenapa? Iya, siapa yang kuat punya bini judis kayak begitu? Pantesannya dimisah. Hus, kamu nanti kedengeran sama orangnya. Idenya kalau gitu saya kerja lagi dah. Bukannya Mas Bambang sekarang di Kalimantan? Apa udah pulang ya? Kok nggak ada yang ngangkat sih? Ih, Mas Tur! Duh, ini orang pada kemana sih? Sonia pergi nggak bilang-bilang. Si tikus kunyuk Mas Tur kemana lagi nih? Halo? Siapa sih? Apa nggak tahu kalau ini jamnya tidur siang? Halo, Mah. Oh, kamu gadis. Kamu ngapain sih pakai telepon segala? Mentang-mentang punya HP baru ya? Ih, enggak. Aku cuma pengen bilang kalau hari ini aku pulang rada malaman ya, Mah. Soalnya aku mau main dulu sama teman-teman aku. Kamu nggak masalah mau pulang jam berapa aja juga boleh. Yang penting cowok yang jalan sama kamu itu harus tajir orangnya. Ingat ya, kamu harus lihat dulu ya. Dah. Dah. Mas, misi Mas. Oh, bentar ya. Udah dulu ya. Lah, perasaan gue dia belum ngomong apa-apa dah. Tunggu ya. Gue udah mau ngomong apa nih? Bingung gue dah. Soalnya tuh orang liciknya bukan main. Kudu hati-hati gue. Tes dulu. Halo, halo, halo. Hah, suara gue pas nih. Kayak bandot. Siapa lagi sih itu? Halo? Selamat siang, Bu. Siapa sih ini? Kamu lagi nih gadis? Saya supirnya Pak Bambang. Pak Bambang? Pak Bambang yang mana nih? Ibu lali ya. Pak Bambang, mantan suami Ibu. Pak Bambang tadi nitip hadiah untuk gadis putrinya. Cepat ya, Bu. Hadiah? Di mana bisa ngambil hadiahnya? Di supermarket, Bu. Dekat komplek Ibu. Di pos sapam. Mas Bambang ngasih hadiah untuk gadis. Iya, Bu. Cepat ya, Bu ya. Iya. Saya kesana sekarang ya. Kena lu gue kerjain nih gambreng. Emang enak. Ada cewek. Ngapain, Neng? Ngomong lah. Sekarang ini dia gue cari.
Ini dia. Ketemu juga. Ada punya nggak nih? Wah. Ketemu juga. Gue mesti buru-buru ke sana nih. Apaan? Enak banget. Suci mau dibusukin. Selamat siang. Pak Security. Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak. Tadi teman saya ada yang telepon. Katanya dia ada ditipin barang di sini. Sekarang saya mau ngambil titipannya Pak. Titipan? Saya merasa tidak menerima titipan di sini. Tapi teman saya bilang dia nitipin barangnya di sini Pak. Saya mau ambil sekarang barangnya. Bu, saya jaga dari tadi pagi di sini Bu. Dan saya tidak merasa menerima titipan. Coba Ibu bertanya lagi ke teman Ibu. Barangkali Ibu salah informasi. Kurang ajar. Ini pasti tipuan. Aku kena tipu. Siapa yang mau ngerjain aku ya? Apa jangan-jangan si Mastur? Awas dia. Permisi, Bu. Iya, ada apa, Mas? Apa betul HP ini belinya di sini? Oh iya, benar di sini tuh. Terus saya juga pengen lihat duit yang buat beli HP. Memangnya buat apa, Mas? Waduh, saya perlu, Bu. Tolong dah. Ya ilah, Bu. Saya bukan copet. Tampang saya muka baik-baik. Lihat tuh, tuh. Iya, Mas, nih. Wah, ini yang gue cari. Udah, Bu. Kalau gitu, saya mohon sama Ibu ikut ke rumah saya sebentar aja. Aduh, saya kan lagi sibuk, Mas. Saya kan lagi jualan. Ya tolonglah, Bu. Tolong banget, Bu. Iya deh, iya deh. Ayo, Bu. Nah, saya udah nemuin buktinya yang ngambil duit Suci. Hah? Siapa? Ternyata duit itu buat beli HP-nya. Saya bawa saksinya. Sebentar ya, saya panggil. Bu, sini Bu. Silakan duduk. Ninya, saya bawa saksinya. Mana duitnya? Ninya, duitnya. Lihat, ada tanda tangannya Mario. Ya sudah, kalau begitu uang ini saya ambil semua. Saya mau kasih tahu sama suami saya. Maaf, Bu, tapi saya minta ganti uangnya. Iya. Saya akan menggantinya dengan uang yang lain. Biar uang ini saya yang simpan. Tenang aja, Bu, nggak bakal hilang duitnya. Ini uangnya. Hitung, Bu, ngeri kurang. Saya permisi ya, Bu. Bang, mari. Iya, sama-sama. Berarti saya nggak ada masalah lagi kan, Nya? Saya jangan dilaporin polisi dong, ya? Mas Tur, maafkan saya ya. Semua jadi mengira kamu yang ambil. Wah, nggak apa-apa, Nya. Nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kan udah ketahuan siapa yang ngambil. Sekarang kamu diam aja dulu. Gak usah ngomong apa-apa. Biar saya bicara dulu sama suami saya. Jangan takutnya, saya nggak bakal ngomong-ngomong sama siapa juga. Cukup kita berdua yang tahu, ya Nya ya. Permisinya. Mah, itu uangnya Suci yang hilang. Hah? Uang saya udah ketemu, Bu. Iya, ini uangnya Suci. Tapi biar Mama pegang dulu. Ketemu di mana, Mah? Siapa yang ngambil? Nanti aja kita bicarakan itu. Sekarang kalian berdua makan dulu ya. Iya, Mah. Yuk. Pak? Emang? Pak, uangnya Suci udah ketemu. Hah? Siapa yang mengambil uangnya Suci, Mah? Kita bicara di kamar aja ya. Iya. Sari. Sari, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa, Pak. Cuman pusing sedikit.
Pusing dikit kok sampai jatuh gini. Ayo ke rumah sakit. Gak usah, Pak. Bentar lagi juga sembuh. Sebentar gimana? Emangnya kau bakalan tahu kapan sakit kamu tuh bakalan sembuh? Pak, saya nggak mau ninggalin pekerjaan. Justru kalau kamu kerja di sini, kamu harus punya catatan kesehatan yang bagus. Kalau nggak, saya bisa berhentiin kamu. Ayo. Apa-apaan ini? Ramon, kamu ngapain sama dia? Apa kamu nggak lihat? Aku lagi bantu dia berdiri. Tapi kenapa harus kamu? Kamu kan bisa suruh pegawai kamu. Itu bukan urusan kamu. Ramon! Kenapa? Kamu mau marah sama? Ayo marah. Marah! Harusnya kamu berterima kasih sama aku. Karena aku udah memperingatkan kamu tuh gak deket-deket sama cewek kampungan ini. Kamu nggak berhak atur hidup aku. Emangnya kamu siapa aku, ah? Udah, Mbak. Malu sama orang. Aku berhak atur kamu. Karena aku masih cinta sama kamu. Dan aku masih sayang sama kamu. Dan aku gak rela kamu suka sama perempuan lain. Apalagi perempuan kampungan kayak dia. Poppy! Kamu tuh udah keterlaluan ya? Dengar, aku gak bakalan cintain orang kayak kamu. Ngerti? Tuan, Nyonya, diminum nih, biar hatinya adem. Biangnya datang dah. Ada apaan ini? Kok pada ngeliatin saya kayak gini semuanya? Wah, banyak banget nih duitnya. Kamu baik banget sih mau ngasih duit sama saya. Itu bukan uang saya, Mbak. Loh. Terus ini duit siapa? Itu uang Suci. Uang itu masih ada tanda tangan Mario. Loh. Terus kenapa dikasih ke saya duit ini? Itu uang dari penjual HP yang HP-nya dibeli sama gadis. Jadi, uang yang dipakai untuk beli HP si gadis, itu uangnya Suci. Jangan gila dong, Nya. Duit dibuang. Lumayan saweran. Ini banyak banget. Sombong duit dibuang. Apa maksud kalian? Kalian mau menuduh gadis sudah mencuri uang pembantu kalian, hah? Tapi itu kenyataannya, Mbak. Sonia, asal kamu tahu ya, dulu saya tidak pernah mempermasalahkan uang yang sudah saya keluarkan untuk kamu. Tapi sekarang, gara-gara uang segini, kamu mempermalukan saya di depan pembantu dan suami kamu, hah? Harusnya Mbak mengajarkan pada gadis supaya tidak mengambil uang milik orang lain. Siapa yang mencuri? Justru pembantu kamu sudah mencuri kesempatan jadi bintang iklan untuk anak saya, kan? Nyonya, anak udah ketahuan masih dibelain aja. Diam kamu pembantu bego. Sonia, saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau kalau sampai gadis tahu tentang hal ini. Dan kalau sampai dia tahu, kamu harus mengganti semua kerugian yang sudah saya keluarkan untuk kamu dulu. Bolehnya renyem. Dasarnya gambreng. Saya udah nggak tahan lagi, Pak. Saya mau pergi aja dari rumah ini. Pergi kemana, Ma? Ini kan rumah kita. Keadaannya gimana, Dok? Setelah melakukan pemeriksaan terhadap adik Anda, dengan berat hati bahwa adik Anda terkena penyakit kanker otak stadium akhir. Apa? Kanker otak, Dok?
itu uang kamu, Ci. Ini uang saya yang hilang itu. Wah, tapi siapa yang nyuri uang saya? Nah, begini, Ci. Nyonya minta abang nggak boleh ngasih tahu siapa yang ngambil uang kamu. Nah, yang penting kan abang udah ngebuktiin nih sekarang bahwa abang bukan yang ngambil uang kamu. Terima kasih ya, Bang. Berarti Suci bisa kirim uang ke kampung buat Ibu. Maaf, Pak. Tadi kan Bapak ketemu sama dokter yang periksa saya. Hasilnya gimana, Pak? Saya kena penyakit apa? Kasihan sekali perempuan ini. Sudah miskin, sakitnya parah pula. Aku nggak tega bilang sama dia kalau dia tuh kena kanker otak. Pak, Bapak kok nggak jawab pertanyaan saya? Saya mau jawab apa? Lagian, kamu cuma kecapean doang kok. Saya udah duga. Saya cuma kecapean dan saya juga kebanyakan minum kopi. Minum kopi? Emangnya sehari kau minum sampai berapa gelas? Bukan gitu, Pak. Jadi setiap hari saya harus nyicipin berpuluh-puluh kopi. Kata Mbak Ulan sih ada tamu yang suka banget sama kopi. Berpuluh-puluh kali? Emangnya siapa tamu itu? Saya nggak tahu, Pak. Katanya sih dia itu tamu penting. Kalau saya mau nganter kopi untuk dia, pasti dia nggak ada di kamarnya. Wulan, sepertinya ada yang nggak beres lagi di hotel aku. Bukan gitu, Pak. Jadi setiap hari saya harus nyicipin berpuluh-puluh kopi. Kata Mbak Ulan sih ada tamu yang suka banget sama kopi. Tuh anak pasti sekarang lagi kelenger di rumahnya. Ya iyalah, Mbak, gimana nggak kelenger coba? Minum kopi setiap hari. Tapi Mbak Boy pinter juga ya, pesen kamar pura-pura jadi tamu penting. Udah gitu minta pesanan kopi banyak lagi. Sampai-sampai saya bikin kopi dan nyicipinnya sampai palanya pusing. Kopi, Wulan. Oh, jadi selama ini kamu tahu penting ya? Yang selalu mesen berpuluh-puluh cangkir kopi. Wulan, mulai hari ini juga kamu saya pecat. Maaf, Pak. Maaf, Pak, jangan pecat saya, Pak. Pak, maafin saya, Pak. Tolong jangan pecat saya. Saya janji, Pak, saya nggak akan ngulangin kesalahan saya lagi. Apa hak kamu mohon-mohon sama saya agar kamu tidak dipecat? Saya janji, Pak. Saya nggak akan ngulangin kesalahan saya, Pak. Ramon, kamu nggak bisa memecat karyawan kamu begitu aja. Sampai kapan kamu buat masalah di hotel ini lagi? Ramon! Diam kamu! Mulai saat ini juga, saya nggak mau lihat kamu di hotel ini lagi. Awas ya, kalau kamu sampai berani datang ke sini lagi, saya akan nyuruh security seret kamu keluar dari sini. Pak Ramon, gimana dengan saya, Pak? Saya nggak mau keluar kerja dari sini, Pak. Tolong maafin saya ya, Pak. Kau minta aja pekerjaan sama dia. Bukannya selama ini kamu lebih nurut sama dia daripada sama saya. Mama! Papa, kok udah pulang? Papa sengaja pulang cepat. Ada yang mau Papa bicarain sama Mama dan anak-anak. Ada apa sih, Pak? Anak-anak mana, Ma? Ada di kamarnya. Mas Sur. Iya, Tuan. Panggilkan anak-anak saya. Dan suruh Suci sekalian panggil ke sini, ya?
Iya Tuan, iya. Sini sayang. Papa mau bilang sama kalian semua. Mulai besok, Papa dapat promosi dan kenaikan pangkat dari kantor. Dan kita semua akan pindah ke Kalimantan. Yeay! Kok pada diem sih? Pa, kok jauh sekali sih? Ma, justru ini yang Papa tunggu-tunggu dari dulu. Bapak mau pindah ke Kalimantan. Iya, Suci. Kalau kamu mau ikut, nggak apa-apa. Kenapa, Suci? Biar saya susul Tuan ya. Mbak kenapa? Sari, maafin saya ya. Saya selama ini selalu jahat sama kamu. Maksud Mbak apa? Bukannya masalah kemarin udah selesai? Saya dipecat. Apa? Mbak dipecat? Sari, ada apa? Kenapa Bapak mencat Mbak Wulan? Mbak Wulan kan kerjanya bagus. Memangnya kenapa kalau saya ingin pecat dia? Saya ini kan pemilik hotel di sini. Jadi, saya berhak mencat siapa aja yang saya nggak suka. Tapi Pak, apa kesalahan Mbak Wulan begitu fatal sampai Bapak harus memecat dia? Iya. Maaf Pak, saya bicara begitu lancang. Saya nggak pantas kayak gitu. Permisi. Seharusnya kamu tahu, Sari. Dia dan Poppy udah bikin kamu tambah menderita dengan penyakit kamu. Kenapa kamu? Ramon udah kurang ajar, Kak, sama aku. Kurang ajar? Dia ngelarang aku datang ke hotelnya. Emangnya kamu salah apa? Aku nggak tahu. Mungkin gara-gara aku pesen kamar di hotelnya. Cuma karena itu doang? Terus kamu nggak dibolehin lagi masuk ke hotelnya? Iya. Keterlaluan. Pak Ramon. Bapak duluan. Baik, Pak. Kenapa kamu masih di sini? Bukannya tadi pagi saya nyuruh kamu pergi dari sini? Iya, Pak. Saya cuma mau ngomong terima kasih karena saya bisa kerja di sini. Kenapa Bapak mencat Mbak Wulan? Mbak Wulan kan kerjanya bagus. Permisi, Pak. Wulan. Iya, Pak. Tadi pagi Sari ngomong ke saya tentang kinerja kamu di sini. Saya akan memberikan kamu kesempatan sekali lagi. Bapak serius? Kalau Sari tidak mengingatkan tentang prestasi kamu di sini, mungkin saya nggak bakalan ngasih kamu kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Papaan lo? Harusnya gua nanya sama lo. Kenapa lo kasar sama Pop? Harusnya lo tanya juga alasan yang sebenarnya apa. Sampai-sampai gua nge-blacklist dia dari sini. Dengar ya? Gara-gara dia Sari jadi sakit. Dia pesan kamar di sini dan ngaku-ngaku sebagai tamu penting. Dan dia juga mesen berpuluh-puluh gelas kopi. Tapi dia tuh nggak minum kopinya. Terus apa hubungannya lo nge-blacklist dia sama dia pesan kamar dan juga kopi? Karena Sari keseringan minum kopi, sakitnya jadi tambah parah. Dan sekarang dia udah kena kanker otak. Poppy nyuruh dia minum kopi sebanyak mungkin.
Apa adek lu masih dibilang waras, ha? Apa? Kanker otak.